صوت واضح يا جماعة؟ الحمد لله واضح. Oke. Setelah kita bahas tentang kalau kita lagi bikin insya atau lagi nulis maharah kitabah gitu ya, pasti kita ketemu dua jumlah. Nah, kemudian dua jumlah itu pakai waw atau enggak sih? Nah, itu tadi di fasal wasal. Nah, sekarang kita masih di ilmu ma'ani bagian terakhir ya, yaitu bahas tentang musawah, itnab, dan ijaz. Nah, apa itu? Jadi itnab itu intinya kita tuh mau makna di otak kita itu dikit, tapi kita ucapkannya dengan takbir yang panjang. Jadi lafadznya kasir tapi makna kolil. Dan dia bisa jadi balagoh ketika walaupun lafadz kasir makna kolil, tapi lafadz yang kasir itu nggak boleh bila faidah gitu. Jadi nggak boleh kayak omong kosong gitu nggak boleh. Nah jadi dia bisa jadi balagoh, bisa jadi apa ya, masuk definisi balago yang keren gitu. Termasuk dari ilmu ma'ani ketika walaupun lafadznya kasir makna qalil tapi harus berfaedah gitu. Itu yang itnab. Kalau yang ijaz kebalikannya, berarti makna yang di otak itu kasir, tapi lafadz yang kita ucapkan qalil dan dia bisa jadi balago. Kalau misalkan dengan lafadz yang qalil itu makna kasir yang di otak bisa difahami semua gitu. Jadi jangan yang lafadznya qalil maknanya kasir tapi malah orang nggak paham gitu, itu bukan balago gitu. Nah kalau musawah ya sama aja maknanya berapa, maknanya dua, lafadznya dua gitu sama aja. Itu ya. Dari definisi sudah bisa paham ya. Makanya di sini hakikatul musawah, kalau musawah itu qaulul alfat biqadril ma'ani. Lafadznya pas dengan maknanya. Tapi kalau itnab, qaulul alfat aksar minal ma'ani li faidah. Ingat harus berfaidah. Fa'ilam yakun li faidah, kalau misalkan kan tadi itnab itu lafadznya kathir, maknanya kolil. Nah, kan harus berfaedah nih. Kalau dia belum ada faedah berarti dia cuma apa? Tatwil atau tersaroh. Ya cuma ngomong kosong, cuma kayak orang ngomong ngalur ngidul, cerewet gitu. Atau tatwil, dia cuma memperpanjang omongannya dia gitu. Contoh yang gak berfaedah tuh ini. Atika yaumal jum'ah qabla yaumi sabat. Namanya yaumul jum'ah ya qabla yaumi sabat. Ya udah nggak usah ngomong lagi qabla yaumi sabat gitu. Itu bigger faedah itu nanti. Nah, terus kalau yang ijaz di sini qaulul alfat aqal minal ma'ani lakin hawa fiyah bil gharad. Nah, di sini. Jadi kalau ijaz itu lafadznya sedikit, maknanya banyak ya kan. Makanya alfat di sini aqal minal ma'ani. Tapi dia harus wafiyah bil gharad. Dia harus mengantarkan pemahaman yang pas dong gitu. Jadi nggak boleh yang lafadznya qalil tapi nggak dipahami gitu. Fa'il lam tuh fi bil gharad. Nah, kalau misalkan dia belum mengantarkan makna yang ada di otak yang banyak itu, dia namanya ihlal nanti. Dia jadi nggak bagus ya. Contohnya kayak al-murki khair minal jadid. Nah, turidu al-murki an-nadif khair minal jadid al-wasih. Nah, jadi harus ada keterangan titik-titiknya tuh nggak bisa difahami gitu kalau dia nggak disebut. Dan ijaz tadi ya yang mana tadi? Lafadznya kolil maknanya kasir. Nah, dia ada ijaz hadaf, ada ijaz koser. Nah, kalau ijaz hadaf berarti dia tuh lafadznya kolil karena ada yang mahduf. Kalau koser berarti karena pendek, karena singkat ya. Kalau yang hadaf itu contohnya was alil koryah. Nah, kalau di ilmu ma'ani was alil koryah masuk ijaz yang hadaf ya kan. Nanti kalau kalian masuk di ilmu bayan dan kita sudah bahas yang majaz mursal, was al koryah itu di sini bukan makna hakiki karena bukan koryah tapi ahlu koryah. Nah, kalau di sini ijaz hadaf karena memang kata ahlunya di sini mahduf. Jadi masuk ya di pembahasan ilmu ma'ani iya, di ilmu bayan iya. Kalau ijaz qasar berarti dia apa? In ita saat al-alfat al-qalilah lil ma'ani al-katsiroh. Nah, berarti lafadznya di sini kolil ya ma'ani kafiroh ya contohnya dan di sini ita saat ya maksudnya eh, luas gitu lafadz yang sedikit tapi dia maknanya dalam gitu. Walakum fil qisasi hayah ini kan simple ya walakum fil qisasi hayah tapi sebenarnya dia maknanya kalau kita jabarkan dia bisa satu paragraf karena apa kalau misalkan gini idza fahimman nas anna kullaman qatala kutila gitu. Jadi kalau misalkan orang tuh paham nih hukum kalau dia membunuh akan dibunuh ya. Itu adalah hukum kisos itu, maka orang akan takut gitu melakukan pembunuhan. Kalau orang semakin takut melakukan pembunuhan karena hukum Allah itu tadi, berarti kehidupan manusia akan terjaga gitu loh, akan terjamin, akan damai, tentram, sentosa. Makanya apa? Ada hayah akan menjaga kehidupan gitu. Jadi ini tuh maknanya panjang ya. Itu saat al-fatal al-kathir.
Contohnya juga kayak kamasu ila arabi yasuku ibil. Misalkan ada seorang Arab yang dia itu lagi bawa unta, terus dia ditanya, "Liman hadhil ibil?" Punya siapa unta ini? Lillahi fiyadi gitu. Oke. Itu tadi ijaz ya, sekarang ke itnab. Nah, itnab di sini kan tadi yang lafadznya banyak, maknanya sedikit. Tapi harus difaidah ya. Nah, kenapa faedahnya apa? Contohnya nih, ini turuk ya, salah satu cara-cara atau metode kita bikin itnab yang lafadznya banyak, maknanya sedikit dan berfaedah. Yang pertama, dzikrul khos ba'dal am. Jadi kita nyebutin khos, sebelumnya kita nyebutin yang am dulu gitu. Untuk apa? Faedahnya untuk tanbih ala maziyatil khos, karena yang khos punya maziyah lebih gitu loh. Jadi kita sebutin lagi yang khos. Padahal kan yang khos sudah termasuk dari yang am, tapi kita sebutin lagi gitu. Contohnya apa? Tanazzalal malaikatu waruhu fiha. Malaikah termasuk di dalamnya malaikat Jibril. Ruh di sini ruhul amin malaikat Jibril. Disebut lagi ruh malaikat Jibril, itu yang khos. Ba'da amnya yang malaikah. Untuk apa? Tanbih ala maziyatil khos. Karena malaikat Jibril itu punya maziyah yang lebih dari malaikat yang lain, ya kan? Pokoknya semua yang berkaitan sama Al-Quran itu pasti punya maziyah. Contohnya Al-Quran punya kaitan dengan syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan punya maziyah, punya afdoliyah lah daripada bulan lain. Malaikat Jibril juga, bahasa Arab juga, kan bahasa Al-Quran bahasa Arab. Turunnya ke Rasulullahnya Nabi Muhammad gitu. Jadi semua yang berkaitan dengan Al-Quran pasti punya maziyah. Makanya di sini ditanbih nih yang punya maziyah yaitu malaikat Jibril. Yang kedua kebalikannya dzikrul am ba'dal khos. Karena li ifadati syumul untuk faedahnya untuk apa? Menekankan bahwa di sini ada konteks syumuliyah. Contohnya nih ijtahidu fil balaghah wa fi durusiukum. Balago termasuk durus. Balago kita sebutin dulu yang khos, baru kita sebutin yang am yaitu durus. Jadi sebenarnya kita nggak cuma ijtihad di balago doang, tapi semua yashmal likuli durus gitu. Yang ketiga al-idho ba'dal iham litakrir makna bidikrih marratain. Contohnya, jadi idho itu kayak kita jelasin dari satu kata sebelumnya udah disebut, tapi kata itu tuh perlu penjelasan lebih gitu kan. Contohnya itu syai'an saminan. Saya memberikan dia hadiah sesuatu yang berharga. Terus sesuatu yang berharganya itu kan kayak masih apa gitu. Nah, baru kita jelasin itu Al-Qur'an. Sesuatu yang berharga itu Al-Qur'an gitu. Kemudian yang keempat al-i'tirad. Oke, kalian udah belajar kan alamatut tarkim tuh ada jumlah i'tiradiyah. Udah belajar belum? Alamatut tarkim jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah itu yang kayak ada dua garis ini loh, yang contohnya di sini subhanah itu. Nah, jadi i'tirad bitawasutil lafdin baina ajza'il kalam liqurdin. Jadi karena di sini ada jumlah i'tiradiyah yang subhanah di sini kan wajaluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Oke, dan itu ada gorotnya kan kita mengatakan subhanah di sini. Suci Allah. Kemudian yang kelima at-tadil. Dil itu artinya ekor ya. Jadi maksudnya kayak ngekor gitu atau takkib komentar. Takkib jumlah bi ukhra tastamil ala ma'naha. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, jadi innal batila kana zahuqa termasuk itnab ya, dan itu yang cara mengitnabnya dengan tadhil. Atau takkib jumlah bi ukhra, yaitu kita komentarin suatu jumlah yang pertama yaitu ja'al haq wa zahaqal batil dengan jumlah yang kedua innal batila kana zahuqa. Kemudian yang keenam ihtiros. Ya, ihtiros itu apa sih? Al-ityan fi asna'il kalam bima yadfa'ul iham. Ihtiros itu kan harosa, itu kan kayak menjaga gitu. Menjaga apa sih? Menjaga dari kesalahpahaman. Ala kulla syai'in ma khalallaha batilu wa kullu za'ilin la muhalata za'ilu kan itu. Jadi di sini segala sesuatu, nah ala kulla syai' itu kan udah segala sesuatu. Tapi salah kalau kita pahami segala sesuatu itu batil. Enggak, bukan segala sesuatu. Tapi segala sesuatu yang tidak disertai dengan Allah gitu. Enggak pakai bismillah atau apa gitu ya. Alla kulla syai'in ma khalaqallahu batilu. Wa kullu ha'ilin la muhalata zailu. Itu lanjutannya. Kemudian yang ketujuh, at-takrir. Itu taukid makna, menekankan makna. Fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Di sini itnab juga. Diulang karena untuk taukid ya. Tulil fasal atau karena kepanjangan ya, mislu inna tilmi dan yattaqir rabbah wa yudakir dulu sayuhafid alal adab ma'a mu'allimihi wa ikhwanihi innahu laharin bin najah. Itu kan panjang banget nih. Nah, itu sebenarnya maknanya tuh simple. Sebenarnya maknanya gini. Asluhu inna tilmi dan mujtahid dan adiban laharin bin najah, ya kan? Tadi kan di sini apa? Tilmid yang mujtahid adib. Orang yang mujtahid itu berarti apa? Yudakir durus. Yuhafid alal adab, itu adib yang beradab. Nah itu kan
keterangannya panjang banget sebenarnya dia inna tilmidan yang apa tadi, mujtahidan, adiban, laharin bin najah. Nah, di sini keterangannya panjang. Inna tilmidan yattaqi rabbahu yudzakir durusa wa yuhafidz 'alal adab ma'a muallimihi wa ihwanihi innahu lahariyun bin najah. Oke, seperti itu ya. Jadi intinya di sini kenapa yang musawah nggak dibahas? Karena musawah nggak termasuk balaghah sih, karena dia biasa aja. Punya dua makna di otak, yang dilafatkan juga dua lafat. Nah, yang jadi balaghah itu ketika itnab dan ijaz tadi ya. Kita mam, fahimtum, visual.